wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Baik, Ibu. Alhamdulillah. Udah tadi istirahat kan? Udah makan siang? Udah. Makan siang. Biar perutnya terisi, tidak keroncongan, dan cacing dalam perut pun tidak berdugem. Oke, Ibu. Nah, sebelum memulai pelajaran kita membaca kitab. Nah, kitab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita belajar mata pelajaran apa? Quran hadis. Sebelum itu ibu mau mengabsen anak-anak ibu dulu ya. Ini tanggal 26 Maret 2022. Oke, yang pertama Rahel, Andin, Livia, Uus, Tasya, oh sakit ya? Oh sakit. Silvia, Adiro, Mukaroma, Adiro, Intan, Ila, Ain. Oke. Berarti si Tasya sakit ya? Sakit apa dia? Demam. Ya. Semoga dia cepat sembuh. Amin. Dan semoga penyakitnya akan mengurangi segala dosa-dosa yang lalu. Oke, baik. Ibu lihat di kolom-kolom bangkunya, di bawah bangkunya kelihatan masih ada sampah. Tolong dibersihkan dulu sampahnya biar belajarnya lebih nyaman, bersih. Ayo, silakan buang ke tong sampah. Ya, terima kasih ya. Oke, hari ini kita belajar Al-Quran hadis tentang kandungan surah Al-Ikhlas dari ayat 1 sampai ayat 4. Hanya secara singkat saja, karena kan masih SD kan ya. Jadi singkat-singkat saja. Oke, sebelum itu ibu mau mendengar pelafalan surah Al-Ikhlas. Si Rahel ya, yuk. Taus. Ayat 1 dulu. Lanjut Livia. Lanjut Silvia. Oh, kamu rokol sampai 2 ya. Dapat biarnya. Oke, siapa yang tahu artinya? Di tangan. Yang pertama. Siapa? Yang pertama. Artinya apa? Dialah Allah yang Maha Esa. Yang kedua, siapa yang tahu yang kedua? Ayo. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Yang ketiga. Dia tidak galak dan tidak digalakkan. Oke, yang keempat. Tidak ada seseorang pun yang setara dengan dia.
terima kasih kepada anak ibu yang sudah menjawab pertanyaan yang ibu letakkan. Siapa yang tahu makna dari setiap arti dari Quran surah Al-Ikhlas? Surah Al-Ikhlas itu surah yang berapa? Yo, betul. Surah Al-Ikhlas itu surah yang ke-112. Nah, 112. Kan ada 114 kan surah kan di dalam Al-Qur'an. Jadi surah Al-Ikhlas adalah surah yang ke-112 terdiri atas 4 ayat. Nah, di masing-masing ayatnya itu mempunyai makna tersendiri. Tadi yang pertama siapa tadi? Coba diulang. Oke, siapa yang bisa mencabarkan, memaparkan arti dari Dialah Tuhan yang Maha Esa? Oke, tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti Allah itulah yang paling tertinggi, kan? Ya, karena badannya di atas pun dia pun paling tinggi. Berada di arsy-Nya Allah. Yang kedua, ayo. Oke, nah, siapa yang bisa memaparkan arti dari surat yang kedua, ayat yang kedua? Ayo. Apa tadi? Apa coba ulangi? Tadi ulangi apa? Allah adalah Tuhan yang tergantung padanya segala sesuatu. Oke. Jadi apabila kita melaksanakan sebuah kegiatan, apabila kita sedang sakit, ditimpa musibah, apapun itu, kita harus bergantung hanya semata-mata kepada Allah. Karena Allah lah yang Maha memberi syafaat kepada setiap hamba-hambanya. Jadi Allah juga yang menciptakan kita, Allah yang memberi kesusahan, Allah yang memberi kemudahan, Allah yang memberi penyakit, Allah yang menyembuhkan kita. Segala sesuatu yang terjadi pada diri kita itu adalah qada dan qadar, adalah takdir dari Allah yang harus kita terima. Jadi kita harus bergantung hanya kepada Allah. Misalnya seperti ini, ada seseorang sakit, misalnya demam. Terus demamnya itu tidak kunjung datang, tidak kunjung sembuh. Jadi misalnya dia sudah pergi ke dokter, sudah makan obat apa, jadi ujung-ujungnya dia pergi ke dukun. Kalian tahu kan, kalau kita menduakan Allah itu adalah sifat dari syirik. Nah, syirik adalah dosa yang tidak akan pernah Allah ampuni, karena syirik adalah yang menduakan Allah. Nah, betul. Oke. Jadi apapun yang terjadi kita harus bertawakal, berikhtiar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang terjadi itulah dari Allah. Yang ketiga, Dia tidak galak dan tidak digalakkan. Oke, ada kemarin sempat ibu dengar bahwa Allah itu adalah Allah mempunyai anak. Ada ibu dengar sebuah artikel atau sebuah pembicaraan, misalnya kalau agama selain Allah mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah anak Allah kan? Anak Allah. Padahal itu bukan, sudah termasuk di dalam Quran surah Al-Ikhlas ayat yang ketiga bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak diberanakan. Berarti Allah itu tunggal, bukan tunggal, Allah itu Esa. Allah itu Eka, berarti hanya satu. Kita tidak tahu, Allah itu tidak ada kelaminnya, tidak ada gender, apa itu, yang lagi perempuan, kecil besar, itu Allah tidak ada. Allah itu seperti apa itu ya? Allah itu adalah semacam sifat, kalau sifat mana ya? Ya pokoknya seperti itulah.
ampun yang setara dengan dia. Nah, tidak ada yang setara dengan dia. Pada cerita kisah Nabi, kisah Firaun, tahu kan kisah Firaun yang rakus, yang sebenar-benar kepada bawahannya dia mengaku dia setara dengan Allah. Padahal Firaun itu adalah manusia yang serakah, bisa dibilang serakah, manusia yang kejam pada zamannya, karena dia pokoknya kejam-kejam lah, menguburkan anak perempuan yang masih hidup kan, yang menguburkan anak-anak perempuan yang masih bayi, masih hidup, dikuburkan. Bayangkan itulah pada zaman Firaun, bahwa dirinya merasa dia yang paling kuat, yang paling hebat. Seperti itu. Siapa yang bisa memberikan contoh yang lain untuk Quran surah ayat yang pertama? Ialah yang kedua. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada sesuatu. Ayo, siapa yang bisa memberikan contoh? Yo, siapa? Semua kegiatan tergantung pada Allah. Ya, semua kegiatan tergantung kepada Allah. Apa lagi ya? Tidak membutuhkan Hah? Allah itu tidak membutuhkan Oke, ya. Semua itu saling ya. Siapa yang kalau antara hablum minallah ini kan, antara manusia dengan Allah itu kita yang lebih membutuhkan Allah. Tapi Allah itu sangat mencari kita apabila kalau kita tidak menyembah Dia. Oke. Untuk contoh yang keempat, siapa yang bisa membuat contoh? Misalnya pemimpin. Pemimpin ini kan identik dengan sebuah kepemimpinan kan. Nah, jadi kepemimpinan seorang pemimpin itu tidak boleh melewati batas apa yang ditetapkan oleh Allah. Jadi tidak usah keluar batas seperti itu. Karena kan pemimpin itu pun lahir dari pemimpin itu lahir dari apa? Hah? dari kesuksesan. Dari keturunan Nabi Adam. Nabi Adam pun turun dari utusan Allah. Itu. Oke, ada yang ingin bertanya? Ibu persilakan. Hari ini sebenarnya kita mau menonton sebuah video tentang keagungan surah Al-Ikhlas. Cuman berhubung listriknya mati, jadi kita tidak bisa menonton hari ini. Jadi insya Allah kalau lain kali ibu akan memutar video yang akan ibu tayangkan. Ini mati jadi tidak bisa membukanya. Ada yang ingin bertanya, ibu silakan. Tidak ada yang bertanya? Silakan. Apakah Allah itu ada di sekitar kita? Allah itu ada di mana-mana. Ya betul, di sekitar kita pun ada Allah. Karena segala perbuatan, misalnya kan kalau kita berbohong, apa itu kan pasti dicatat oleh malaikat Allah. Jadi Allah itu tidak tidur siang dan malam. Allah itu secara detail sekali untuk melihat perbuatan dan perkataan kita. Jadi untuk anak-anak ibu semuanya, pandai-pandailah dalam berbicara, pandai-pandailah dalam berbuat, karena lidah ini seperti pedang. Kalau salah sedikit, nanti kita terlukai. Nah, misalnya kalau lisan yang paling berat itu adalah lisan. Apabila kita menyakiti hati teman kita, itu menjadi sebuah perbuatan yang
Perbuatan yang tercela. Jadi itu merupakan perbuatan yang tercela adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Jadi Allah itu akan mencatat. Misalnya si A dia membuli si B membuli si C, begitu seterusnya. Jadi kalau untuk masalah ini Pak, masalahnya kalau kita berniat baik kepada seseorang itu akan Allah catat pahala-pahalanya. Tapi baru niat. Apabila kalau kita ingin berbuat jahat kepada orang, Allah tidak akan hanya niat, Allah tidak mencatat pahala. Tapi kalau dia sudah melakukan tindakan, Allah akan mencatat pahalanya. Bayangkan, inilah perbandingan antara kita berbuat baik dengan berbuat buruk. Kalau berbuat baik hanya niat saja sudah Allah catat pahala bagi kita. Tapi kalau berbuat jahat niat saja belum Allah catat. Tapi kalau kita sudah bertindak, Allah catat dosa-dosa yang akan kita dapat. Oke, terima kasih. Pertanyaannya apakah sudah paham? Oke. Selanjutnya Ibu akan membagikan soal yang harus anak-anak Ibu kerjakan. Kerjakan dengan baik ya. Berhubung ini sudah siap, jadi harus fokus. Oke. Ini sudah jam 10 ya. Oke, Ibu kasih waktu kurang lebih 10 menit untuk mengerjakan soalnya. Silakan kerjakan. Ayo kerjakan. Kalau ada yang kurang paham, silakan ditanyakan. Waktunya selesai. Silakan kepada Rahel untuk mengambil lembar jawaban dari teman-temannya. Bukan ke Ibu. Sini. Gimana soalnya? Mudah ke? Susah ke apa? Mudah. Ya. Karena itulah kemudahan. Allah itu menguji setiap hambanya, tidak melebihi batas kemampuan seorang hamba-hambanya. Jadi pas-pasan. Si Rahel. Oke, nanti ini akan Ibu koreksi di rumah. Ada pertanyaan yang lain? Tidak ada pertanyaan? Oke, Ibu akan menyimpulkan dari materi pada hari ini, yaitu tentang Allah itu adalah yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya Allah yang patut kita sembah. Allah itu tidak diperanakan dan tidak beranak. Artinya Allah itu tidak hanya mempunyai hamba. Allah itu tidak punya anak. Allah itu tidak punya bapak, tidak punya ibu. Tuh, kalau secara logika memang susah. Tapi kalau secara Islam gampang kita menafsirkannya. Allah itu adalah yang menciptakan kita. Allah itu tidak diciptakan. Jadi kalau kita ini diciptakan dari keturunan dari Nabi Adam, ya alaihissalam. Oke. Kalau misalnya kita ada kesusahan, jangan kita langsung pergi ke dukun. Karena itu adalah perbuatan syirik. Perbuatan syirik adalah perbuatan yang tercela. Karena perbuatan itu adalah menduakan Allah. Karena kita tahu
hanya Allah lah yang mampu membantu kita. Begitu juga dengan ujian. Allah tidak akan memuji seorang hamba. Allah tidak akan memuji hamba-hambanya di luar batas kemampuan hambanya. Jadi jawab itu Insya Allah. Baik, jadi itu yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga tadi yang tadi siapa Tasya ya. Nanti sama-sama kawan-kawan Tasya ini menjenguk ke rumahnya, karena itu adalah perbuatan yang terpuji juga, karena menjenguk orang sakit adalah berpahala menjenguk orang sakit, apalagi kalau kita membawa makanan lebih bisa buat tangan. Ya, oke, baik. Kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah. Ya. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat pada anak-anak ibu yang cantik ini, yang sudah kelaparan kayaknya dari buka ini. Oke, ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.